Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiska Putri Rahma Amir dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 dengan NIM 120190128. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil resume webinar dari Stadium General guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah tersebut. Judul webinar yang akan saya bacakan kali ini yaitu How to Secure Funding atau bagaimana cara mengamankan pendanaan. Dari webinar ini yang pertama saya pelajari yaitu mengamankan pendanaan dalam konteks penelitian. Itu adalah melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk menarik perhatian penyandang dana, menyusun proposal penelitian yang kuat, dan mengelola dana secara efektif. Sehingga cara mengamankan pendanaan adalah metode untuk menggunakan dana penelitian yang diperoleh untuk tujuan yang tepat sehingga tidak ada dana yang terbuang sia-sia. Sebelum menyusun pendanaan, kita harus memahami aliran pendanaan target kita sendiri dengan membaca pedoman khusus program dan memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan tahapan karir kita dan memenuhi kriteria kelayakan. Selanjutnya, ketahuilah pemberi dana yang membiayai penelitian. Dengan membaca rencana bisnis, kita dapat menentukan apakah bisnis itu legal. Kemudian segera tanyakan misi, visi, dan nilai pemberi dana, serta tujuan dan motivasi mereka untuk memberikan dana, serta manfaat dan nilainya untuk mereka jika pendanaan tersebut digunakan untuk penelitian kita. Selain itu, kita juga harus melihat situs web pemberi dana untuk memastikan apakah dananya aman dan layak untuk digunakan dalam proses penelitian. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita tidak perlu khawatir tentang dana untuk melanjutkan penelitian kita. Dan satu lagi, berhati-hatilah dengan masalah tata kelola penelitian. Karena komite etika penelitian harus selalu menyetujui masalah etika. Jika kita meminta izin mereka untuk melakukan penelitian, kita harus mematuhi peraturan etika atau etika yang berlaku agar mereka tidak mengkritik atau bahkan mempermasalahkan penelitian kita. Selanjutnya, saat melakukan proses penelitian, kita juga harus bekerja dengan baik dan sesuai dengan kode praktik yang ada agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, pada saat melakukan penelitian, harus diperhatikan juga dan dipastikan apakah penelitian tersebut tidak melanggar hak kekayaan intelektual. Dan sehingga semua peserta harus memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mempertahankan data yang telah diproses selama proses penelitian. Dan jika terjadi kecelakaan atau ketidaksesuaian selama proses penelitian, maka peneliti harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan siap untuk mengganti kerugian jika diperlukan. Selanjutnya yaitu berikut mungkin beberapa tips untuk membantu kita dalam mengamankan pendanaan untuk proyek penelitian. Yang pertama yaitu kita dapat mengembangkan ide penelitian yang kuat. Seperti mulailah dengan memiliki ide penelitian yang jelas, orisinal, dan relevan. Dan pastikan bahwa pertanyaan penelitian atau tujuan proyek kita memiliki dampak positif dan dapat menerima perhatian penyandang dana. Selanjutnya yaitu memilih sumber dana yang tepat. Dengan mengenali sumber daya yang sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian kita. Lalu mengidentifikasi badan penyandang dana, yayasan, lembaga riset, atau program pemerintah yang mendukung bidang penelitian kita. Tips selanjutnya yaitu meneliti persyaratan dan kriteria pendanaan. Di mana di sini kita meneliti persyaratan pendanaan dengan cermat, sehingga kita harus memastikan bahwa proposal
kita telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh penyandang dana. Dan ini juga mencakup tenggat waktu pengajuan, format proposal, dan jenis dukungan yang mereka sediakan. Selanjutnya, merancang proposal penelitian yang komprehensif. Di mana di sini kita harus menyusun proposal penelitian yang kuat dan komprehensif dan menjelaskan dengan jelas pertanyaan penelitian, tujuan, metodologi, dan dampak yang diharapkan, dan hingga sertakan juga rencana manajemen proyek dan anggaran yang rinci. Selanjutnya, kolaborasi dengan peneliti lain atau institusi. Dengan mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan peneliti lain atau institusi. Lalu, kemitraan dapat meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan pendanaan, terutama jika kolaborator memiliki keahlian atau sumber daya tambahan. Selanjutnya, memperhatikan etika penelitian dan kepatuhan hukum, sehingga kita harus memastikan bahwa proposal kita mematuhi standar etika penelitian dan aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga mencakup persetujuan etika, perlindungan subjek penelitian, dan perizinan yang diperlukan. Selanjutnya, merancang anggaran yang realistis. Dengan merancang anggaran yang realistis dan teliti, maka kita harus meninjau semua biaya yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan proyek penelitian, sehingga termasuk biaya operasional, peralatan, dan tenaga penelitian. Selanjutnya, membangun jaringan dan hubungan. Dimana di sini kita tuh harus membangun jaringan dengan para pemangku kepentingan di bidang penelitian kita, dan dengan cara menghadiri konferensi, seminar, dan pertemuan industri lainnya untuk membangun hubungan yang dapat mendukung proyek-proyek kita tadi. Selanjutnya, menggunakan perangkat lunak deteksi pendanaan. Dengan cara menggunakan perangkat lunak atau platform yang menyediakan informasi tentang peluang pendanaan dan persyaratan pendanaan. Beberapa platform juga dapat membantu Anda atau kita menemukan sumber pendanaan yang sesuai dengan bidang penelitian kita. Selanjutnya, memahami tantangan dan peluang penelitian kita dengan cara menjelaskan secara jelas tantangan dan peluang penelitian kita dalam proposal. Dan kita juga menunjukkan bahwa kita telah memahami konteks penelitian kita dan mengidentifikasi masalah yang signifikan yang perlu dipecahkan. Terus tips selanjutnya yaitu mempertahankan komunikasi yang baik. Dengan menjalin komunikasi yang baik kepada penyandang dana potensial sebelum dan setelah mengajukan proposal, selanjutnya juga menunjukkan minat kita pada mereka dan memberikan pembaruan berkala tentang proyek kita. Dan terakhir, mempelajari dari pengalaman sebelumnya. Seperti kita harus mempelajari dari pengalaman peneliti lain yang berhasil mengamankan pendanaan, sehingga kita bisa dapat meminta saran atau berbagi pengalaman dengan mereka yang memiliki keberhasilan dan mendapatkan dukungan. Selanjutnya, pesan-pesan dari webinar ini, ingatlah bahwa mengamankan pendanaan untuk penelitian seringkali memerlukan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian. Dengan menyusun proposal yang baik dan membangun hubungan yang baik dengan penyandang dana, kita dapat meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan dukungan untuk proyek penelitian kita. Dan selanjutnya, kita juga mengamankan dana untuk penelitian merupakan langkah penting dalam menjalankan proyek penelitian. Sehingga berikut adalah beberapa alasan mengapa mengamankan dana untuk penelitian sangat penting. Yang pertama, yaitu sebagai sumber daya finansial, di mana penelitian seringkali memerlukan sumber daya finansial yang signifikan untuk membiayai berbagai aspek termasuk kebutuhan laboratorium, peralatan, bahan, dan biaya operasional. Selanjutnya, untuk kemajuan ilmiah dan inovasi, di mana pendanaan untuk penelitian mendukung kemajuan ilmiah dan inovasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang penting, mengembangkan solusi baru, dan mengeksplorasi wilayah pengetahuan yang belum terjamah. Selanjutnya, pengembangan karir, di mana ini dapat mengamankan dana untuk penelitian, dapat memberikan peluang pengembangan karir bagi peneliti. Dan selanjutnya, pemecahan masalah dan kontribusi masyarakat,
peningkatan kemampuan dan keahlian, pertumbuhan pemahaman ilmiah, menghadapi tantangan kompleks, publikasi dan diseminasi hasil, daya tarik bagi kolaborator dan mitra, dan terakhir mengukur dan memonitor kemajuan. Sehingga mengamankan dana untuk penelitian adalah langkah penting untuk memastikan kelangsungan proyek penelitian dan memberikan kontribusi pada kemajuan ilmiah dan inovasi. Pendanaan memungkinkan penelitian untuk menjalankan proyek dengan efektif, memperluas pemahaman ilmiah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Sekian hasil presentasi webinar saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.